Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan, sebab besar kasih setia dan kemurahan-Mu. Kami akan mendengar berita firman-Mu, beri kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 19 ayat yang ke-23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang yang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Satu kebijakan, satu anjuran yang disampaikan oleh Salomo berdasarkan ilham roh yang tercatat di dalam ayat 23. Bahwa setiap orang tua hendaklah mengajarkan anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Sebab dengan hidup takut akan Tuhan, ini akan memberikan jaminan-jaminan kepada masa depan, kepada kehidupan yang lebih baik. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan, adalah mereka yang benci kepada dosa, adalah mereka orang-orang yang mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Orang yang takut akan Tuhan itu punya respek, punya rasa hormat kepada Allah, sehingga dia menjauhkan diri dari segala kenajisan. Nah, satu anjuran yang disampaikan oleh Salomo, hendaklah setiap orang dapat mendidik generasinya agar mereka memiliki kehidupan yang takut akan Allah. Nah, ada dua hal kepentingan yang disampaikan oleh Salomo terkait dengan hidup takut akan Allah yang harus diajarkan kepada generasi itu. Yang pertama adalah mendatangkan hidup. Takut akan Allah itu mendatangkan hidup. Dengan kata lain atau sebaliknya, orang-orang yang melawan, orang-orang yang menentang, orang-orang yang membenci Allah, mereka adalah akan berakhir pada kematian. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan beroleh hidup. Mereka mendapatkan jaminan kehidupan. Memang menderita di dalam dunia, sakit takut akan Tuhan itu. Kita harus lebih banyak membatas diri dan mengesampingkan semua keinginan-keinginan manusia duniawi kita dan mengizinkan kehendak dan rencana Tuhan saja yang terjadi. Menyakitkan. Tetapi tidaklah sulit sebenarnya bagi orang-orang yang mau hidup takut akan Tuhan. Sebab apa? Ada sesuatu yang akan diperoleh, yaitu sebuah kehidupan. Bukan kematian, tetapi hidup. Akhir dari segala sesuatu itu bukan kematian, tetapi adalah kehidupan yang kekal itu. Dan itu digaransi di dalam Yesus Kristus Tuhan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Lalu yang kedua adalah maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ada garansi dari Allah tentang hidup damai, hidup sejahtera, hidup yang tidak
digentarkan oleh keadaan-keadaan yang menekan. Hidup penuh dengan damai sejahtera. Sebab apa? Ada perlindungan dari Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan selalu akan mengalami dua hal ini. Dia akan mendapat jaminan kehidupan. Yang kedua, ada perlindungan dari Allah dari segala malapetaka. Dengan kata lain, segala sesuatu boleh terjadi, termasuk kesulitan dan malapetaka. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan dilindungi. Mereka akan dijaga, terpelihara dengan aman. Nah, setiap orang yang percaya hendaklah membangun dirinya di dalam takut akan Tuhan. Sebab hidup takut akan Tuhan itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang agung, kepada kehidupan yang dimuliakan. Itulah sebabnya mari terus kita belajar untuk mencermati dengan baik setiap firman Allah, agar kiranya hidup kita ini mendapatkan satu jaminan dari Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.